Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi syara'a lana jami'al ahkam wa minha silatul arham wa qala man ahabba ayyun sa'alahu fi umri wa yubsadu lahu fi rizqi falyasilil arham wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila akhiril ayyam inda liqa'i rabbinal alam fi daris salam insyaallah amin. Amma ba'd. Seluruh yang hadir yang saya muliakan, terlebih para sesepuh Romo Kiai Haji Ghazali Ihsan, seluruh yang hadir dari Kabupaten Demak yang diwakili oleh Bapak Abdurrahman. Ini dulu ketemunya masih camat, sekarang sudah kasbak. Semua yang hadir saya muliakan, tentunya saya tidak mampu menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua hadirin. Sebetulnya perjalanan hidup itu sederhana, mudah, singkat, tapi terkadang yang mudah dibikin sulit, yang singkat dibikin banyak masalah, yang sederhana dibikin diada-ada. Maka terkadang kita sendiri terjebak dalam kesulitan, terjebak dalam ketidakmampuan, dan terjebak dalam banyak permasalahan. Seberapa permasalahan yang akan kita hadapi adalah seberapa ketika kita memasukkan selain Allah di dalam hati kita. Orang yang memasukkan selain Allah di dalam hatinya, dia akan punya masalah sebanyak apapun yang dimasukkan di dalam hati. Kita bisa melihat orang yang tidak punya HP pasti tidak punya masalah dengan HP. Orang yang tidak punya mobil tidak akan pernah punya masalah dengan mobil. Sampai orang yang tidak punya istri pun tidak akan punya masalah dengan istri. Artinya kesulitan datang, kesusahan datang, permasalahan datang karena kita memasukkan semua itu di dalam hati kita. Kenapa saya pakai bahasa memasukkan di dalam hati? Karena para aulia memakai mobil tapi tidak punya masalah dengan mobil karena tidak pernah dimasukkan di dalam hati. Beliau juga punya istri, beliau punya anak, beliau punya masyarakat, beliau punya toko mungkin, beliau punya usaha mungkin, tapi semua tidak ada yang dimasukkan di dalam hati. Semakin banyak permasalahan karena semakin banyak yang dimasukkan di dalam hati. Orang berpolitik pun akan seperti itu, orang punya madrasah pun akan seperti itu, orang punya dunia apa saja bentuknya akan seperti itu. Maka para ulama mengambil dari uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah memasukkan semua urusan di dalam hati. Sampai urusan agama pun ketika Rasulullah dimasukkan di dalam hati, maka ditegur oleh Allah.
Ketika Rasulullah susah, kenapa Abu Jahal ini mau tak ajak ke surga, kok saya mau dibunuh? Aneh kan? Mau saya selamatkan dari neraka, kok saya mau dibunuh? Mungkin belum banyak yang tahu berapa kali Rasulullah mendatangi Abu Jahal. 70 kali. Dalam hitungan 70 kali, yang menjadi angan-angan Rasulullah adalah bagaimana Abu Jahal masuk Islam. Tapi lebih dari 70 kali yang ada dalam angan-angan Abu Jahal adalah kapan aku bisa membunuh Muhammad. Aneh enggak ini dunia? Tapi Rasulullah tetap tenang. Ketika itu dimasukkan di dalam hati sehingga Rasulullah sangat marah tapi di dalam hati. Maka Allah, wa ma 'alaika illal balagh, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka siapa saja yang mampu melepas selain Allah dari dalam hatinya, maka tidak pernah merasakan sulit, sumpah, susah, dan seterusnya. Itu yang urusan akhirat, apalagi yang urusan dunia. Karena sudah sifatnya dunia itu mendatangkan susah, mendatangkan bingung, mendatangkan masalah. Itu sudah sifatnya dunia seperti itu. Nah, maka sebetulnya hidup yang hanya sebentar, sederhana, ringan, mudah, tapi terkadang nampak sulit, nampak berat, nampak ini dan itu. Maka karena apa? Kita terlalu memasukkan selain Allah ke dalam hati kita. Yang lebih nampak lagi, ketahuilah di dalam hati kita ini ada mata. Bahasa Arabnya basirah. Kalau yang di sini bahasa Arabnya basor. Kalau basor banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Ini kalau sudah terhalang tembok saja kita sudah tidak bisa melihat di belakang sana ada apa, di bawahnya tegel ini ada apa, sudah tidak bisa. Lampu padam sudah tidak bisa. Mendingan kucing, walaupun gelap gulita masih bisa melihat. Maka kata Mbak Rosid, orang walaupun gelap gulita sholat tetap harus nutup aurat. Lu kan tidak ada orang lihat, kan kamu, kucing lihat. Coba kalau pas sujud diserobot kucing gimana? Nah di sini. Tapi kalau sini Pak, sangat tajam. Bapak tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Padahal sini belum pernah melihat. Yang belum pernah haji, belum pernah umroh. Tapi sini yakin sana ada Ka'bah. Di belakang rumah kita 10 rumah, di situ ada anak yatim yang tiap hari susah karena kekurangan, tidak bisa sekolah karena tidak ada yang menyekolahkan. Ini di belakang kita 10 rumah, tapi sini tahu, yang namanya basirah. Lah yang menyebabkan basirah yang awasnya seperti itu sehingga tidak mampu melihat itu apa? Juga selain Allah yang menghalangi. Maka selain Allah itu sesuatu yang ghairu maujud tapi dianggap maujud oleh kita. Kalau Allah menganggap tidak maujud, tidak hakiki. Sesuatu maujud tidak bisa apa-apa, nunggu dari Allah. Maka basirah ini mampu melihat anak yatim, mampu melihat itu orang tua kami, mampu melihat itu anak kami, mampu melihat itu istri kami, mampu melihat itu adalah rakyat kami, mampu melihat itu adalah murid kami. Tapi satu saat, jangankan yang dijauh, Pak, satu rumah itu sudah tidak sadar kalau dia itu istrinya. Satu rumah dia tidak sadar kalau dia itu orang tuanya. Maka ada orang satu rumah dengan anaknya dan anaknya dibunuh. Atau kebalikan, orang tuanya dibunuh anaknya. Apa sebabnya? Tertutup basirahnya. Kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar
itu satu hari satu malam berapa kali Pak? Allahu Akbar. Berapa? Berapa Pak? Kalau sholat berapa rakaat? 17. Artinya kita minimal baca Allahu Akbar berapa? 17. Kalau yang rajin ada duha, ada ini, ada itu. Tapi kenapa kebesaran Allah bisa tertutupi hanya dengan uang 10.000? Kebesaran Allah bisa tertutupi hanya karena jabatan dalam politik. Kebesaran Allah bisa tertutup hanya karena sebidang tanah. Kebesaran Allah bisa tertutup hanya karena sate dan lain sebagainya. Coba kita rasakan. Kalau kita makan sate, yang kita puji apa? Satenya apa yang bikin kambing? Satenya kan? Berbeda dengan waliullah. Ketika makan sate, yang dipuja yang bikin kambing. Selesai makan sate, alhamdulillah. Selesai minum air, alhamdulillah. Selesai makan jajan, alhamdulillah. Selesai kumpul istri, alhamdulillah. Tapi kalau kita selesai makan kacang, yang dipuji kacangnya, yang dipuji satenya, yang dipuji duriannya. Bahkan kadang duriannya dicaci maki. Habis makan durian, dia durian enak ini. Ada durian kok edan itu, yang ngomong lebih edan. Kan begitu kan? Apa sebetulnya yang menyebabkan sesuatu yang sangat amat kecil bisa menutupi zat yang maha besar? Karena apa? Kita di dalam meletakkan mepet motor. Mepet motor. Motor hati sana. Motor ini juga gitu Pak. Telapak tangan ini lebar apa besar ya? Kecil kan? Tapi kalau ini saya letakkan di depan mata, maka gunung pun tidak nampak. Bapak-bapak semua tidak ada. Ini tertutup. Baru didekat, dijauhkan sedikit saja sudah mulai nampak. Ada gunung, ada laut, ada tetangga. Hati pun seperti itu. Kenapa kita lupa itu guru kita? Hanya karena politik. Dicaci maki gurunya sendiri, dimusuhi tetangga. Pecahnya PKB sama P3 itu orang pegatan tidak sedikit Pak. Loh betul itu. Kok sampai seperti itu? Di dalam meletakkannya terlalu mepet pada mata hati. Maka yang baik tidak bisa nampak baik, yang jelek tidak bisa nampak jelek, bahkan kadang sebaliknya. Yang jelek bisa nampak baik, yang baik bisa nampak jelek. Artinya kesalahan demi kesalahan itu sebetulnya adalah dari kita sendiri. Segala sesuatu menunggu qada Allah. Tapi membiarkan sesuatu dalam satu keadaan adalah satu pilihan. Kita menjadi mukmin qada Allah. Tapi kita mempertahankan iman itu satu pilihan. Orang menjadi kafir adalah qada Allah. Tapi membiarkan diri dalam kekufuran adalah satu pilihan. Kita bisa sholat adalah qada Allah. Tapi membiarkan diri untuk selalu sholat adalah satu pilihan. Orang mendem karena qada Allah, tapi membiarkan diri dalam kemendeman adalah satu pilihan. Maka dawuhnya Mbah Mun, kowe nek delok apa kudu kacamatamu loro. Nggawa kacamata hakikah, nggawa kacamata syariat. Ono wong kok tumindak apik lem. Syariat apik. Ya. Apa kok mesti apik kan? Kok urusan kok. Ketika itu syariat mengatakan dia orang baik. Support. Wasta'inu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita melihat orang sedang mendem, ingatkan.
Jangan gini ya, sajen potongan rokok jarno, tidak boleh. Apa nanti dia akan jadi ahli neraka? Belum tentu. Jangan terus gini, saya tidak berani ingatkan. Siapa tahu niat nanti dia akan jadi ahli surga dan saya dibalik menjadi ahli neraka. Lah kalau begitu di mana amar ma'ruf nahi munkar? Hilang semua. Nah, karena orang itu mendem, kita ingatkan. Sudah kita ingatkan 3-4 kali kok tidak mau, baru memang kodok-kodanya seperti itu. Dalam momen silaturahim yang dikemas dalam halal bihalal, alhamdulillah. Hanya saja secara kebetulan saya yang didahului dengan tema sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan keragaman silaturahim pasca pandemi. Wow, betul-betul sing maskeran kabeh ini, alhamdulillah. Artinya sudah terlepas, betul-betul terlepas. Semua yang hadir yang saya muliakan, mari kita kaji sebagaimana para mbah-mbah kita. Tidak harus mbah yai kita, mbah-mbah kita itu loh, mbah-mbah kita itu punya prinsip yang luar biasa. Karena siapapun orangnya tidak harus alim. Yang dekat mata sumber yang besar, yang jernih, maka dia pun akan minum air yang jernih. Maka mbah-mbah kita mungkin bahasa takrib tidak bisa, baca mu'in apalagi. Tapi nun sewu, keimanan beliau mungkin jauh lebih tinggi daripada kita. Maka prinsip-prinsip orang kuno itu luar biasa. Yang punya prinsip gini siapa? Saya esok mau berpikir. Siapa? Mbah-mbah kita kan? Kita coba 5 tahun yang akan datang sudah dipikir kok bisa tenang gimana? Nah? Itu bagi yang seneng nyalon-nyalon. Bagi yang tidak seneng nyalon dan tidak mungkin nyalon, itu juga mikir 5 tahun ke depan. Kredit. Bagaimana orang bisa tenang? Bagaimana orang memikirkan anaknya sekolah? Bagaimana orang memikirkan kemajuan madrasah? Kalau sesuatu 5 tahun masih sudah berada di sini, 5 tahun yang akan datang. Maka siapa pencetus kredit? Orang Yahudi. Dulu ketika saya kecil, Pak, jualan yang sukses itu yang cash. Sekarang enggak, cash enggak sukses. Yang sukses justru yang aneh enggak? Aneh. Kalau sampan beli motor cash, masih nunggu 3 hari, 4 hari, bahkan 1 bulan. Barang kosong, Pak. Kredit kok Mas? Oh, oke, sekarang ada. Loh, aneh kan? Baru ngomong enggak ada, begitu ngomong kredit langsung ada. Ini memang sudah di pola bagaimana umat Islam jangan sampai sempat memikirkan anaknya, memikirkan masjidnya, memikirkan madrasahnya, memikirkan apa saja, pikirlah uang dan uang. Wah, saya guru madrasah ikut kredit ya. Alhamdulillah. Saya itu kalau beli mobil, yang penting cash walaupun baru. Karena di sini muntel terus, Pak, muntel terus. Coba kalau sudah yang dikredit repot, Fortuner, Pajero, itu cicilannya saja 12 juta, kok mau mikir madrasah dari mana? Itu kalau ada lahan hasil yang dari sana. Kalau tidak ada, coba. Saya bukan menilai hal itu adalah sesuatu yang salah. Tapi pemikiran seperti itu akan mengganggu konsentrasi kita di dalam memikirkan agama Allah. Itu pasti, Pak, tidak bisa tidak. Maka sebetulnya ketika kita mau belajar seperti orang-orang kuno itu saya tidak mau mikir, Pak. Pak berhasil entek saya esok piye? Saya esok mau berpikir. Lah piye? Anak kok sore kowe mati. Oh iya. Ini orang kuno, Pak. Dan ketahuilah
Saya di sini hanya ingin menyampaikan ilmu-ilmu kuno, saya tidak kuliner dengan ilmu-ilmu modern. Ternyata setelah saya olah alik ternyata baliknya kok ilmu kuno. Bagaimana orang menjadi tenteram harus dengan ilmu kuno. Bagaimana orang jadi sukses harus kembali pada teori Rasulullah. Bagaimana orang bisa disukai orang banyak harus kembali pada teori Rasulullah. Bagaimana orang bisa mendapat teman banyak harus kembali pada teori Rasulullah. Sementara kan enggak, asal uangnya banyak, temannya banyak. Maka kata Mbak Yai, nek ono wong ngedum duit kok akeh. Iku nek ora wali ora duwite dhewe. Angger ana wong ngedum duit dalam jumlah banyak, nek ora wali ya ora duwite. Ha sing repot sing nomor loro niku, Pak. Pasti golek ganti. Ora duwite dhewe. Duitnya siapa nanti yang dibuat ganti? Ya yang tadi didumi itu. Maka ini kan sudah rame berbicara seperti itu. Alhamdulillah saya punya wakil rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Alhamdulillah saya senang. Bapak-bapak sudah merasa terwakili belum oleh Dewan? Belum. Saya sudah merasa terwakili betul. Saya kepingin rumah baru sudah diwakili. Saya kepingin mobil baru sudah diwakili. Kepingin makan di hotel-hotel sudah diwakili. Kepingin roba rabi sudah diwakili. Kenapa harus rabi yang sudah diwakili? Jadi saya tenang besok kalau di sana. Kamu kok dosanya banyak? Ya Allah, betul. Tapi saya sudah punya wakil. Sekalian tak serahno urusan sana. Enak enggak? Enak kan? Nah. Mari kita ikuti teori-teori kuno. Ada dua kalimat yang menjadi titik utama manusia ini bisa masuk surga apa tidak. Karena semua kalau sudah ditanya pasti kepingin masuk surga walaupun orang kafir. Dia punya istilah nirwana atau apa itu. Untuk meraih itu hanya dua kalimat. La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nanti di sini halal bihalal ya di kalimat dua ini. Ini halal bihalal, alhamdulillah masih bulan Syawal tanggal 42 ya. Kita mungkin walaupun baru sedikit pernah dengar kata-kata tasawuf. Dalam memaknai la ilaha illallah ini adalah sebuah ikrar. Ulama tasawuf menyebut tahqiqul ubudiyah. Apa itu tahqiqul ubudiyah? Membuktikan diri dengan ucapan bahwa kita semua ini hanya sebagai hamba Allah. Tidak bisa lebih, Pak. Jangankan kita, tidak ada makhluk yang terhebat, termulia, tersempurna seperti Rasulullah. Apalagi melebihi, seperti saja tidak. Tapi Rasulullah tetap dalam garis Abdullah. Orang kalau sudah sadar ini tidak akan pernah berani mengganggu orang lain. Maka di dalam momen terbesar yang dialami Rasulullah, perjumpaan dengan Allah secara langsung. Tapi jangan sampai nanti kita bayangkan Rasulullah naik ke atas ketemu Allah di atas. Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di samping. Tapi kenapa Rasulullah naik ke atas? Atas adalah isyarah kemuliaan. Seperti kalau bapak-bapak naik pangkat.
Kenapa pakai kata-kata naik? Karena sebuah kemuliaan. Apa kira-kira ketika naik pangkat bapak-bapak naik meja dulu gitu? Tidak. Itu isyarah kemuliaan. Di momen terbesar dalam sejarah kehidupan Rasulullah, tidak ada yang melebihi ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah sampai 10 kali. Peristiwa Isra Mi'raj. Tapi seperti apa Allah memanggil Rasulullah? Subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak bi rasulihi, tidak bi habibihi, tidak bi nabiyihi. Pangkat Rasulullah yang tidak kurang dari 200 pangkat, tapi Allah memanggil beliau dengan Subhanalladzi asra bi abdihi. Karena hakikat manusia adalah Abdullah. Maka ucapan la ilaha illallah tahqiqul ubudiyah, pembuktian dengan pengakuan di hadapan Allah bahwa kita semua ini hanya hamba Allah. Cuma terkadang Allah memberi amanat, ada yang dijadikan dosen, ada yang dijadikan presiden, ada yang dijadikan bakul telo, ada yang dijadikan dosen UII, ada yang dijadikan seperti saya kan termasuk dosen TK Quran. Itu hanya di sini toh. Nanti penilaian di sana ya seberapa mampu meletakkan diri dalam posisi Abdullah. Abdullah adalah orang yang ketika dipanggil pasti datang. Abdullah adalah ketika orang yang disuruh pasti selesai dengan baik. Abdullah adalah orang yang ketika dikasih amanah diselesaikan dengan sempurna. Abdullah adalah ketika salah ditegur dia siap menerima. Abdullah adalah siapa saja yang diposisikan di mana saja seperti apa saja pasti nerima dengan legowo. Itu Abdullah. Kalau kita semua sadar tentang Abdullah, tidak ada orang ganggu orang lain. Semakin sadar, semakin tidak mengganggu. Semakin sadar, semakin ingin memberi kebaikan pada yang lain. Contohnya siapa? Rasulullah. Pokok kalau sudah contoh ke Rasulullah, sudah habis. Sempurna betul. Tidak pernah ganggu orang, hanya ingin membahagiakan orang, menolong orang, menyelamatkan orang. Ini terus yang menjadi pikiran Rasulullah. Dalam posisi Abdullah ternyata sulit, Pak. Sesuatu yang sulit tidak akan pernah terselesaikan sebelum ada cara dan contoh. Maka besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya, khususnya manusia. Saya matur khususnya karena saya bangsa manusia, tidak pernah melihat jin. Khususnya manusia, maka di setiap kurun waktu Allah pasti menurunkan kitab beserta Rasul yang mengajarkan kitab itu sekaligus memberi contoh. Ini besarnya kasih sayang Allah. Maka setelah la ilaha illallah ada apa Pak? Muhammadur, bahasa tasawuf Muhammadur itu adalah Thariqul ubudiyah, jalan bagaimana caranya kita berada dalam posisi Abdullah sampai wafat. Itu jalannya hanya satu. Allah tidak bikin dua, tidak bikin tiga. Apa? Ikuti Rasulullah. Maka di Muhammad Rasulullah ini semua syariat ada di situ. Untuk apa? Untuk agar kita ini tetap berada dalam posisi Abdullah sampai wafat. Karena orang yang sukses di dalam hidup adalah yang mampu mempertahankan hakikat diri masing-masing sampai wafat. Hakikat manusia tidak lebih hanya Abdullah. Adapun ada pangkat-pangkat baru, bos. Ya, bos itu kan pangkat baru. Ya, kadang saking senengnya diundang bos sampai lupa tetangga, lupa saudara. Bos, ya bos. Bos, segala macam bos. Ada jabatan ini, ada jabatan ini. Justru jabatan yang baru sering melalaikan diri kita terhadap jabatan kita yang asli sejak lahir.
Maka di mata Allah manusia lahir semua sama, walaupun anak orang kafir. Orang kafir punya anak, itu orang ini kok seandainya mati sebelum balik, itu masuk surga. Itu sudah ijtima'ul ulama. Walaupun anak orang kafir kok mati sebelum balik, dia akan jadi ahli surga. Besok di sana jadi pelayan. Lumayan pelayan surga ya. Pelayan Indomaret yang ngelamar gegeri rakal. Gitu ya, ini pelayan surga. Mari kita simak pada Muhammadur Rasulullah. Monggo yang jadi DPR teruskan untuk jadi DPR. Yang jadi dosen teruskan jadi dosen. Yang jadi bupati, gubernur sampai mentok presiden. Yang jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, menteri, silakan. Itu bagian dari Allah. Tapi jangan sekali-kali itu semua menjadikan kita lupa pada siapa diri kita, yaitu hanya Abdullah, tidak lebih dari itu. Silahkan kita jadi presiden, tapi presiden yang Abdullah. Jangan sekali-kali membuat kebijakan yang merugikan Islam, kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Nanti akan berhadapan dengan yang punya dunia. Saya sering mendengarkan khutbahnya Gus Mus, pidatonya, di antara yang saya ingat. Orang yang hidup di dunia ini, ketika rapat tentang ekonomi, rapat tentang ketentraman negara, rapat tentang ini dan itu, yang punya dunia tidak pernah diajak rapat. Ini loh Pak, kita panggil profesor, kita panggil insinyur, kita panggil, tapi yang punya dunia tidak pernah diajak. Beda dengan kiai. Jangankan rapat besar, no? Mau duduk pondasi itu loh Allah diajak. Leres nunggu. Allah tidak. Mau Fatihah, mau ini. Coba kalau kita melihat momen-momen besar, loh, membahas ekonomi yang ruwetnya seperti ini kok, yang bikin ekonomi tidak diikutkan sama sekali. Fatihahnya sepisan saja tidak ada. Loh, bagaimana bisa terselesaikan? Kita sudah merasa menjadi Tuhan, akan mengatur ini dan itu. Padahal sebetulnya kita hanya dalam posisi Abdullah. Ini dipegang yang kenceng wasiatnya Mbah Yai. Kowe ku apa kaya apa Abdullah kok. Ora usah ketak-ketek. Kalau ada pabrik, contohlah pabrik jarum. Ya. Mulai dari yang satpam, supir, tukang usung-usung, yang batil, yang ngecapi, mandor, direktur, ini kan beda, tapi semua adalah ya, ketika ada satu yang ketak-ketek mesti dilek, untuk karyawannya ketak-ketek. Lakukan direktur saya ini saya sudah dipecat. Kan itu, saya kan presiden 5 tahun. Bariku hanya dipilih nenek orang, balik adol kacang. Kan begitu ya. Mari kita ikuti dalam Muhammadur Rasulullah. Sesederhana itu Allah memberikan jalan terhadap hamba-hambanya. Seperti apa Pak sederhananya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dapat bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, ini harus kamu sampaikan. Berat loh Pak jadi Rasul. Karena terkadang memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri. Berat. Rasulullah harus menyampaikan dawuh, hormati anak cucu saya. Berat enggak? Berat. Umpama sampean mendapat tugas dari Pak Bupati. Pak, sampai nang rakyatmu setiap bulan rakyat ngumpul duit 100.000 kanggo sampean. Berat atau betul? Berat. Maka sesuatu yang sangat berat karena Rasulullah ini adalah hamba Allah, 100% hamba Allah, disampaikan. Banyak ayat-ayat yang menyinggung untuk diri Rasulullah, tapi tetap disampaikan bukan untuk kepentingan Rasulullah. Di antaranya ini, di antaranya lagi, hormatilah anak cucuku, bukan untuk anak cucu Rasulullah, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk umat.
Karena umat ini kalau berani membenci anak cucu Rasulullah, kita yang akan hancur. Bukan mencarikan posisi untuk para habaib, salah itu, salah besar. Salah besar pola pikir yang seperti itu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad sampaikan ke umat. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian semua mengaku mencintai Allah, mencintai surga Allah, mencintai ridho Allah, mengharap rahmat Allah, fattabi'uni. Coba hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Jalannya itu hanya satu. Fattabi'uni. Ikutlah kalian semua aku. Asal umat ini mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, mesti dikai ganjaran. Yuhibbukumullah niku setiap ngamat dikai ganjaran. Angsal bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi setiap amal yang kita laksanakan sesuai ajaran Rasulullah punya nilai ganda. Dapat pahala sebagai celengan akhirat, ada dosa yang diampuni. Kalau kita tidur mengikuti cara tidur Rasulullah, menjadi amal soleh walaupun mubah. Ketika tidur ada dosa yang diampuni. Tidur ala Rasulullah menghadap kiblat, miring ke kanan. Kalau di Indonesia, kepala di utara, miring menghadap barat, epek-epek kanan buat bantalan pipi kanan, kaki dan tangan didelujurno, yang kiri ditumpuk kaki kanan. Itu tidurnya Rasulullah. Itu sesuatu yang mubah itu, Pak. Ketika kita ada nilai ikut ke Rasulullah menjadi amal soleh, dan ketika itu pula ada dosa yang diampuni. Ini istimewa. Jadi tidak ada Rasul yang ketika diikuti seperti itu jarang. Ya. Tapi yang jelas selain Rasulullah, Allah belum pernah berdawuh seperti itu. Ini hebatnya umat ini. Jadi dalam Muhammadur Rasulullah adalah thoriqul ubudiyah. Jadi jalan bagaimana agar kita ini sampai wafat masih berada pada posisi Abdullah, jalannya hanya satu, ikuti Rasulullah, selesai. Yang lebih hebat lagi, Rasulullah adalah satu orang siap memberi contoh berjuta-juta orang dengan karakter yang berbeda, watak yang berbeda, jabatan yang berbeda, nilai kekayaan yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Tambah sulit. Coba Rasulullah bisa mencontohi presiden, karena Rasulullah pernah jadi presiden. Rasulullah bisa mencontohi rakyat, Rasulullah pernah jadi rakyat dan tidak pernah berontak presiden. Kalau ada kepala rumah tangga, Rasulullah pernah jadi kepala rumah tangga. Kalau ada anak, Rasulullah pernah menjadi anak. Kalau ada orang kaya, Rasulullah itu pernah kaya melebihi Nabi Sulaiman. Hanya saja tidak mau Rasulullah. Rasulullah ditawari khazainul ardi, mau diberikan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Artinya Nabi Sulaiman akan kalah ketika itu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Maka tidak aneh kalau Rasulullah punya doa, yang doa ini ulama sekalipun tidak berani ikut. Kepingin tahu doa ini? Ini tak baca, tapi saya bukan berdoa, maka jangan diamini. Ya. Karena doa ini ulama-ulama besar tidak berani ikut gitu loh. Rasulullah itu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ini kan kabar gembira bagi orang-orang miskin. Tapi kenapa yang miskin susah? Aneh kan dunia ini. Kenapa Rasulullah berani berdoa seperti itu? Karena sudah pernah kaya melebihi Nabi Sulaiman, pernah fakir melebihi Nabi Isa. Ternyata setelah dirasakan enak ketika fakir, maka beliau minta fakir. Ada yang berani? Tidak ada. Sebabnya apa sampai tidak berani? Belum pernah merasakan kaya. Urung tahu suge, ya kepengen rasane suge.
Lagi-lagi, apalagi berdoa kan. Saya belum berdoa sudah kabul. Saya tidak pernah minta miskin, sudah miskin mulai lahir. Belum sampai berdoa sudah kabul kok suruh berdoa. Di sini kita. Maka ketika manusia berada posisi Abdullah tidak akan pernah berbuat salah. Maka berbuat salah sebuah kewajaran. Saya bukan mengatakan sebuah kebolehan, tapi kewajaran. Allah pun tahu, Rasulullah pun tahu kalau kita ini sering salah. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Kullu itu mboten enten sing keliwat. Semua anak Adam itu watak dasarnya khata'un. Berbeda dengan Nabi. Ini karena tidak watak dasar. Memang Allah membuat sejak lahir sampai wafat tidak pernah dosa. Selain Nabi punya watak dasar tukang salah. Tukang itu artinya tidak ada satu kali dua kali. Tukang ya, tukang salah. Ternyata yang tukang salah itu masih bisa baik. Apalagi yang hanya satu kali dua kali. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik tukang salah yang banyak tobatnya. Berapa kali? Sebanyak kesalahan yang kita lakukan. Allah pun juga tahu kalau kita ini banyak salahnya. Maka Allah di setiap apapun membuat lembaga ampunan. Orang wudhu sebagai lembaga ampunan, khusus dosa-dosa kecil lagi Pak. Jadi kalau kira pernah ketika muda ngelirik cewek, insya Allah wis hilang, wis wudhu bolak-balik. Ya. Tapi ketika dosa yang besar juga harus amal yang besar. Di setiap amal ada lembaga ampunan di situ. Lembaga ampunan Allah lebih banyak daripada banyaknya dosa manusia. Maka sebanyak dosa kita akan lebih banyak rahmat dan ampunan Allah. Sebesar apa dosa kita, masih besar ampunan dan rahmatnya Allah. Mari kita masuk kepada Muhammadur Rasulullah dengan sempurna. Ya, kalau ini sudah kita laksanakan, insya Allah sangat minim kita berbuat dosa. Toh kalau kita berbuat dosa, Allah juga Maha tahu dan Allah mudah untuk mengampuninya. Yang agak sulit adalah, bahkan bukan agak, Pak, yang sulit adalah dosa dengan sesama. Ini memang sulit. Ya. Ngelarak nanti pisan nek menuso karo menuso kadang 20 tahun ora ilang. Nggih. Ketoke wis kepethuk sudah senyum. Setiap malam Kamis legi manake ada ekor sempol ayam datang. Lu begitu kesinggung lagi jeling nek kok dhek 20 tahun sing kepungkur nyerekno ati. Sulit kan ternyata manusia. Ada yang sudah mati lu kubur-kubure jadi cenunuk mara ning omahe. Ini kalau manusia dengan manusia. Maka dalam kitab yang masyhur kita baca, haqqullah mabniyun alal musamahah wa haqqul adami mabniyun alal musyamahah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada acara gitu. Jam 11. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya minimal untuk diri saya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa mengambil manfaat bukan dari saya tapi dari sabda-sabda Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.